Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Adahani, NIM 201210138. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi usul fiqh mengenai taksis dan takyid dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana, MPDI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, itu ada taksis. Ada pengertian taksis, ada bentuk-bentuk dari taksis, dan ada penunjukan taksis. Yang pertama, pengertian dari taksis. Apa itu taksis? Taksis itu adalah mengeluarkan sebagian dari apa yang termasuk dalam aturan umum berdasarkan kebijakan mukhassas atau yang dihususkan. Nah, taksis menurut mayoritas ulama usul selain ulama Hanafi adalah memalingkan am dari keumumannya dan membatasinya pada sebagian satuannya dengan suatu dalil. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk taksis. Taksis itu terbagi kepada dua bentuk. Yang pertama, mukhassis muttasil, dan yang kedua, mukhassis munfasil. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu mukhassis muttasil, yang artinya bersambung. Ia tidak berdiri sendiri. Mukhassis muttasil ini terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama ada istisna, yang kedua ada syarat, yang ketiga ada naqad atau sifat, yang keempat ada ghoya, dan yang terakhir ada badalul ba'di minal kul. Baiklah, yang pertama yaitu ada istisna. Istisna yaitu mengecualikan lafaz am. Pengecualian ini bisa dengan lafaz illa, bisa dengan ghairo, dan lain-lain. Nah, contoh istisna ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ars ayat 1-3, yang artinya yang pertama yaitu demi masa. Yang kedua, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Yang ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati dalam kebenaran maupun kesabaran. Nah, istisna tadi kan mengecualikan lafaz am. Jadi, lafaz am itu adalah lafaz umum. Lafaz am terdapat pada ayat kedua Quran surah Al-Ars tadi, yaitu insan. Lafaz insan yang artinya manusia. Manusia itu artinya tadi umum, tidak ada batasannya. Jadi, yang artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi kita tidak tahu apakah semua manusia itu benar-benar berada dalam kerugian atau tidak. Jadi, istisna ini membatasi lafaz umum tadi atau mengecualikan lafaz am, yang artinya tadi ada illah pada lafaz ketiga itu kecuali. Nah, di sana katanya kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi illah ini membatasi atau lebih menyempitkan lafaz umum, mengecualikan lafaz am tadi yang manusia. Yang kedua itu ada syarat. Syarat yaitu lafaz yang dapat berfaedah apabila bersambung dengan lafaz yang lain. Nah, contoh syarat ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228, yang artinya yaitu para istri yang diceraikan itu wajib menahan diri mereka atau menunggu 3 kali quru. 3 kali quru itu sama dengan 3 kali haid. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi, di dalam surah Al-Baqarah ini terdapat bahwa penjelasannya yaitu mantan suami itu lebih berhak atau paling berhak rujuk kepada mantan istrinya daripada laki-laki lain. Jika dalam masa iddah itu mantan suami itu lebih berhak daripada laki-laki lain. Nah, apabila dia ingin rujuk itu apabila dengan niat kepada kebaikan dan memperbaiki keadaan.
apabila niatnya memperbaiki keadaan, dan terdapat syarat apabila kepada kebaikan. Jadi lafaz aradu islahan itu adalah syarat apabila mantan suami itu niatnya memperbaiki keadaan, tetapi syaratnya itu pada kebaikan. Yang ketiga yaitu ada sifat. Nah, sifat ini jadi pentaksis. Contohnya, apabila engkau berkata, Ja'a rojulun, telah datang seorang laki-laki. Siapa? Siapa saja, asalkan laki-laki. Kan tanpa sifat. Tetapi apabila engkau mengatakan tawilun itu sifat yang artinya tinggi. Jadi laki-laki yang datang itu adalah laki-laki yang tinggi saja. Dan maka fungsi sifat itu ditaksis. Yang keempat itu ada goyah. Goyah itu artinya batas, termasuk mukhasis. Goyah itu adalah ujung sesuatu yang harus terkena hukum. Menidakkan sesudahnya, memastikan hukum sebelumnya, itu namanya goyah. Contohnya adalah janganlah para suami mendekati atau menggauli sampai mereka suci. Seorang suami haram menggauli istrinya yang sedang haid atau sebelum suci. Ketika belum suci itu haram, tetapi ketika sudah suci itu halal. Itu adalah namanya goyah. Lafaz goyah itu bisa berupa hatta, bisa juga berupa illa. Yang hatta itu artinya sampai. Hatta itu adalah isim yang berfungsi sebagai goyah. Nah, jadi batas sebelum terkenanya hukum itu seorang suami tidak boleh menggauli istrinya itu sebelum suci. Itu terkena hukum sebelum suci. Dan apabila setelah suci itu sesudahnya tidak terkena hukum. Itulah namanya goyah. Yang terakhir, yang kelima itu ada badal ba'di, yaitu menunjukkan sebagian setelah keseluruhan atau menyebut sesuatu yang sama sebagian dari keseluruhan, itu namanya ba'dal ba'di. Contoh, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya dan karena Allah wajib bagi manusia beribadah haji ke Baitullah yang punya kemampuan untuk pergi ke sana. Jadi terdapat lafaz yang sama daripada ayat tersebut, yaitu lafaz anas yang artinya manusia dan juga man itu adalah manusia. Maka ketika yang pertama disebut itu tidak ada batasnya, atau lafaz umum, semua manusia itu wajib haji, dari pengertian yang pertama, manusia itu yang pertama. Kemudian di belakangnya itu ada ba'dal ba'di, kata manusia juga, yaitu yang mempunyai kemampuan seperti ongkos perjalanan, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada mukhassis munfasil. Nah, mukhassis munfasil ini terpisah, ia berdiri dengan sendiri atau memberikan faedah dengan sendirinya, baik lafaznya itu sendirian atau bersamaan dengan yang lainnya. Mukhassis munfasil ini terdiri dari 8 bagian. Yang pertama itu ada taksis Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua ada taksis Al-Quran dengan As-Sunnah, yang ketiga ada taksis As-Sunnah dengan Al-Quran, yang keempat ada taksis As-Sunnah dengan As-Sunnah, yang kelima ada taksis Al-Quran dengan Qiyas, yang keenam ada taksis As-Sunnah dengan Qiyas, yang ketujuh ada taksis dengan mafhum muwafaqah, dan yang kedelapan itu ada taksis dengan mafhum mukhalafah. Selanjutnya setelah bentuk-bentuk taksis itu adalah penunjukan taksis. Nah, penunjukan taksis yaitu yang dimaksud mukhassis atau pentaksis di sini adalah sesuatu yang menunjukkan dan berfaedah taksis, baik berupa lafaz atau selain lafaz, seperti penglihatan, akal, dan yang lain. Nah, setelah mengetahui dari taksis, penjelasan dari taksis, kita masuk yang kedua yaitu takyid. Apa itu takyid?
Takkid adalah menyebutkan sesuatu selain musnad dan musnad ilai yang berhubungan dengan kedua atau salah satu unsur kalimat atau jumlah. Jika tidak disebutkan, pengertian suatu kalimat atau jumlah akan menjadi hilang, seperti firman Allah yang artinya, "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main." Jadi, jika lafaz ada terdapat di PPT, yaitu lafaz la'ibin, itu dibuang, tentu pengertian ayat di atas menjadi rusak. Karena lafaz itu dimaksudkan untuk memperjelas dan membatasi penciptaan langit, bumi, dan seisinya. Jadi, jika lafaz itu dibuang, berarti Allah tidak menciptakannya. Baiklah, selanjutnya setelah mengetahui pengertian dari takkid, sekarang ada bentuk-bentuk takkid. Nah, bentuk-bentuk takkid itu terbagi ke dalam 10 macam. Yang pertama itu ada na'at, yang kedua itu ada taukid, yang ketiga itu ada ataf bayan, yang keempat itu ada ataf nas, yang kelima ada badal, yang keenam ada domir fasol, yang ketujuh ada amil nas, yang kedelapan ada syarat, yang kesembilan ada nafi, yang ke-10 ada 5 maf'ul dan sesamanya. Baik, itulah penjelasan mengenai taksis dan takkid. Semoga teman-teman yang menonton bisa memahami apa yang saya jelaskan tentang taksis dan takkid. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.